Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai guru di SMP Negeri 5 Cilegon ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan di SMP Negeri 5 Cilegon. Untuk materi yang pertama mengenai kebutuhan dasar manusia. Untuk tujuan pembelajarannya, CGP dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Lalu CGP dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Ya, Bapak Ibu, mohon disimak video ini. Udah. Baik, Bapak Ibu, dari video tadi menurut Bapak Ibu, mengapa dua anak laki-laki melakukan hal demikian kepada Bobon? Ya, silakan Ibu Nita. Ya, izin menjawab ya Bu Kokom ya. Hal seperti itu kadang di sekolah juga ada ya Bu Kokom ya. Ternyata kalau menurut saya mungkin ada kebutuhan yang masih belum terpenuhi dari anak tersebut yang harus kita cari apa yang belum terpenuhinya itu Bu Kokom. Terkadang anak-anak itu melakukan segala sesuatu mungkin ada yang dari dalam dirinya atau dari luarnya, mungkin karena punya makanan atau punya uang pengen jadinya gitu. Mungkin itu ya Bu Kokom bisa bantu mungkin Bu Kokom lebih paham. Baik Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nita dapat disimpulkan ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin dari Bapak Ibu guru lainnya ada yang ingin menjawab lagi? Silakan. Ya, silakan Ibu Gita. Ya, kalau menurut saya mengapa dua anak laki-laki itu melakukan hal demikian mungkin bisa juga pengaruh lingkungan Bu Kokom. Jadi dia ingin merasa diakui oleh teman-teman sepermainan ya, mungkin salah pergaulan gitu menurut saya Bu Kokom. Ya, terima kasih Bu Gita. Tadi yang disampaikan oleh Bu Gita itu dapat ditarik benang merahnya karena faktor lingkungan. Baik, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu agar kita bisa menjawab yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Gita dan Bu Nita. Ya, jadi begini ya Bapak Ibu, setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh murid kita itu pasti ada tujuannya, begitu. Nah, jadi mereka berperilaku itu tentunya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi pada dirinya.
Dan ketika mereka berhasil untuk mencapai apa yang diinginkan, jadi mereka itu sudah dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya atau kebutuhan dasar lainnya, begitu. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Mengapa sih kita sebagai guru perlu untuk memahami kebutuhan dasar manusia, terutama pada murid-murid kita? Mengapa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Iya, Ibu Mia Talita. Izin menjawab ya Bu Koko. Mengapa guru perlu memahami apa saja kebutuhan dasar manusia? Karena kita adalah guru, sehari-harinya kita berkomunikasi, bahkan bermain, bercengkrama dengan manusia, yaitu murid kita. Nah, untuk mengetahui mengapa sih mereka berbuat seperti itu, nah kita sebagai guru harus mengetahui kira-kira apa saja sih kebutuhan dasar, khususnya mengetahui kebutuhan dasar murid kita. Itu aja dari saya, Bu Koko. Baik, terima kasih Bu Mia. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid dan memenuhi kebutuhan mereka itu dengan cara yang positif, maka di sekolah itu harus diwujudkan lingkungan maupun budaya yang positif agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Ini kita bahas bersama ya Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, tentunya bertahan hidup ini segala sesuatu hal yang dapat mendukung kehidupan, baik itu makan dan minum, lalu kesehatan, tempat tinggal, dan juga rasa aman atau kenyamanan. Nah, ini kita mengingat lagi ya Bapak Ibu dari video yang tadi. Menurut Bapak Ibu, mengapa 2 anak laki-laki tadi melakukan hal yang demikian kepada Bobon? Ya, silakan Ibu Bulan. Baik Bu Bobon, terima kasih. Izin menjawab. Untuk bertahan hidup, menurut saya sebagai guru, 2 anak laki itu melakukan ke Bobon itu kemungkinan orang tuanya tidak memberi dia jajan, lalu tidak membawa bekal, makanya 2 anak laki itu melakukan tindakan kayak pemanakan pada Bobon seperti itu untuk dia bertahan hidup di sekolah dari pagi sampai siang hari, gitu. Seperti itu Bu Pom. Ya, jadi mungkin karena lapar ya Bu Wulan. Jadi anak itu merasa lapar dan tidak diberikan jajan oleh orang tuanya atau tidak dibawakan makanan. Ya, ini sudah ada jawabannya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Wulan. Nah, ini selanjutnya kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebebasan. Ya, ini melibatkan kemandirian, lalu otonomi dan kemampuan untuk mengendalikan arah hidup atau mengendalikan diri. Nah, dalam kebutuhan dasar mengenai kebebasan ini biasanya anak-anak itu memiliki rasa untuk memberikan atau menyampaikan apa yang dia pilih, lalu aktif dan juga dia itu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dan senang mengeksplorasi hal baru. Mungkin ini bisa kita temukan kalau di kelas itu anak-anak yang kurang fokus seperti itu. Nah, ini dari video tadi bisa kita simpulkan juga, kita tarik benang merahnya, karena anak itu merasa bosan, jadi 2 anak tadi melakukan tindakan pemalakan. Nah, itu salah satunya juga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Tapi cara melampiaskannya belum tepat. Nah, ini harus kita arahkan. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini paling memberikan dampak psikologis kepada anak, begitu. Jadi biasanya anak-anak yang
memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu mereka itu mencari perhatian dengan cara apa? Dia akan memberikan kesenangan kepada orang lain. Tetapi mungkin kalau misalkan anak-anak remaja yang kita temukan, itu pertemanan itu menjadi suatu hal yang sangat penting, yaitu circle ya biasanya ya Bapak Ibu ya. Betul. Itu circle mereka tuh biasanya sangat erat. Nah itu kaitannya apa? Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, begitu. Nah ini kalau kita kaitkan lagi dengan video tadi, jadi mereka itu ada rasa ingin diperhatikan, makanya melakukan hal tersebut kepada Bogor. Bisa jadi di rumahnya karena orang tuanya kurang memperhatikan, sehingga dampak psikologis kedua anak tadi yaitu dilampiaskannya ke arah yang belum tepat. Nah ini selanjutnya kebutuhan dasar mengenai penguasaan. Nah ini kalau penguasaan ini yaitu kaitannya dengan kemampuan untuk mencapai tujuan, lalu diakui atas prestasi atau apa yang sudah ia raih, lalu selanjutnya memiliki harga diri yang tinggi dan adanya rasa untuk dihargai, ingin dihargai dan memberikan pengaruh yang positif. Tetapi di sini kalau untuk anak yang memiliki kebutuhan penguasaan yang kuat itu, mereka itu biasanya memiliki dominasi yang kuat, ingin menjadi bos atau mungkin ingin menjadi pemimpin dalam kelompoknya. Nah ini kita kaitkan lagi dengan video yang pertama tadi Bapak Ibu. Jadi dalam memenuhi kebutuhan rasa penguasaan itu mereka itu ketika melakukan kesalahan itu menjadi suatu hal yang membanggakan. Jadi ketika itu dilakukan supaya ada rasa takut pada teman-temannya, begitu. Nah ini yang terakhir adalah kesenangan. Nah ini, jadi biasanya cara anak itu untuk melampiaskan kesenangan bisa dalam bentuk bermain, gitu, bercanda, tertawa, dan mungkin bentuk lainnya juga yang bisa membuat mereka senang, gitu. Dan mereka itu cenderung akan memiliki rasa untuk melampiaskannya itu dengan menikmati aktivitasnya, lalu memiliki konsentrasi yang tinggi, suka bermain, atau hobi mengoleksi barang-barang tertentu. Nah, perbuatan iseng itu juga termasuk ke dalam salah satu pemenuhan kebutuhan dasar kesenangan. Ya Bapak Ibu, biar suasana tidak tegang kita ice breaking dulu ya. Oke. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Kita sama-sama duduk saja.
bisa kita terapkan di kelas. Nah, selanjutnya ya masih ada ice breathing lagi. Ya kita tebak gambar ya Bapak Ibu. Ya silakan ada yang bisa menjawab. Ya siapa yang bisa jawab silakan. Ya Ibu Gita. Oh Ibu Gita dulu ya. Jawabannya gampang banget ini. Petenis handal. Dari sana ini benar ya Bu Gita. Lanjut ya. Ini ada yang bisa jawab. Ya silakan Bu Mia. Pameran mobil. Mobil pameran. Ada G-nya. Mobil Apa ya? Iya. Begitu lagi. sedang pameran. Iya, ini mobil sedan. Iya. Jenis mobilnya yang mobil sedan ya. Oke, ada lagi. Nyerah, susah. Ini ya. Susah. Ini. Coba, kita coba. Pria. Susah. Pria. D-nya ada D sama D-nya warna ungu. Oh. Pria boleh. Ya betul. Ya. Ya, bisa juga Bapak Ibu nih kita cari nama lainnya begitu. Aku ya. Ya, boleh. Silakan Ibu kita. Ya, ada yang bisa jawab? Nama lain penjara apa? Selalu sayang. Lanjut ya, coba ini ya. Ini ada akhiran I, H. Dengan mengucapkan Oh iya, bukan. Kayaknya dicoret, ganti D ya. Masih betah. Motor gede. Itu kan kanan. Oh masih betah diri ya? Kiri kali dia ya? Kiri. Masih betah diri. Masih bertahan di Masih betah. bed kan itu? Iya. Masih Betah. kan itu kiri. Iya. Kalau kanan masih Betah sendiri. Masih Oh, betah sendiri. Dia brodong. Aduh, Masya Allah, Bapak Ibu. Ayo lanjut.
Nama lainnya jangan lupa. Rendahi diri. Rendahi. Kening. Rekening. Ya, Rekening gendut. Rekening gendut itu yang harapan ya. Itu boy. Iya, rekening gendut. Oke, ntar yang ini nih. Apa ini Bapak Ibu? Ayo. Mas. Nih ada yang juara. Ini yang nggak juara. Pokoknya baunya akuntan. Akuntan. Si. Ini ada yang menang, ada yang tinggal tambahin sama mak. Akal. Mas. Akal akuntansi. Iya benar, makal akuntansi. Yeay. Iya Bapak Ibu, sesi ice breaking-nya kita cukupin dulu ya. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Gimana perasaannya setelah ice breaking? Bersemangat. Semangat. Senang, semangat, refresh, Terus seru. bisa dipraktekkan di kelas lain. Iya, silakan Bapak Ibu. Ini saya setiap sebelum belajar biasanya memberikan ice breaking. Nyarinya di mana? Ini nyari di Google aja, Bapak Ibu. Bisa kita dapatkan di Google secara gratis. Mungkin di gadget deh. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Untuk tujuan kegiatannya, CGP dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. CGP dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Lalu, CGP dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Ya, Bapak Ibu, sambil kita tanyakan kepada diri kita, sambil merefleksikan diri, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dalam diri? Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menjawab? Ya, Bu Weni ya, silakan Bu Weni. Baik, saya coba ya Bu Kokom. Ya, Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Tentu karena kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Pertama, kenapa kita berangkat sekolah? Berarti atau ke sekolah? Kan kita bekerja sebagai guru, berarti kita berangkatnya ke sekolah ya. Ya. Kenapa kita ke sekolah? Karena memang ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Pertama, kita akan memberikan pengajaran kepada peserta didik. Yang kedua, mungkin salah satunya dengan kita ke sekolah berarti kan kita bekerja. Terus apa yang bisa kita, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan? Nah, tergantung kita berangkat sekolah. Kalau pagi, saya biasanya nih, saya mau berangkat pagi biar nggak macet. Berarti karena mungkin itu ada dorongan dari luar, karena kondisi lingkungan yang mungkin jalur yang kita lalui macet. Tapi mungkin saya mau berangkat pagi gitu, karena mungkin ada lagi yang saya biar dilihat kepala sekolah gitu kan, biar saya tidak dimarahi. Berarti itu kan dari eksternal juga ya kita. Tapi mungkin ada yang memang sudah biasa pagi gitu. Kita berangkat, saya pagi karena sekalian mungkin ngantar anak segala macam. Nah itu bisa saja itu yang menjadi dorongan kita melakukan aktivitas itu gitu. Itu saja. Mungkin penjelasannya bisa dari Bu Bawang nanti setelah ini. Baik, Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Weni. Kita beri apa? Kita kasih kasih W. Wow, keren. Ayo, wow, super. Iya Bapak Ibu, jadi ini
ketika kita berbuat sesuatu pasti ada motif tertentu ya Bapak Ibu. Nah ini, jadi kita akan membahas mengenai teori motivasi. Jadi teori motivasi ini telah dilakukan penelitian oleh Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini Bapak Ibu, apakah dalam diri kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari hukuman dari atasan? Nah, untuk motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nih ya Bapak Ibu, jadi ternyata untuk teori motivasi yang menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman serta untuk mendapatkan imbalan itu merupakan motif dari luar ya, motivasi ekstrinsik. Jadi belum berdasarkan dari dalam diri kita begitu. Ini masih ada pengaruh dari luar. Jadi ada tujuan tertentu yang ingin dicapai gitu. Nah ini, kalau yang teori motivasi yang ketiga itu sudah terbentuk dalam diri. Itu karena diri kita sudah tergerak, karena kita meyakini nilai-nilai kedisiplinan begitu. Nah ini, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan di sini itu bisa kita kaitkan dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini, jadi kalau konsep disiplin dengan identitas gagal itu biasanya dalam bentuk hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, adakah di sini yang masih suka memberikan penghargaan kepada murid? Masih. Nah, itu sebenarnya baik atau buruk sih Bapak Ibu? Ya. Bagaimana Ibu Wulan, silakan. Izin jawab, Bang. Setelah saya belajar dan mendapatkan ilmu dari yang Bu Kom sampaikan, ternyata memberikan penghargaan pada murid itu salah ya. Jadi selama ini saya melakukan tindakan yang salah. Pikiran saya itu sebagai tanda terima kasih saya kepada murid karena sudah membantu, sudah apa, ternyata itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi ya berarti untuk pelajaran nanti tidak akan diulangi kembali. Itu aja Bu Kom. Terima kasih atas ilmunya Bu Kom. Silakan Ibu Nita. Iya Bu Kom. Untuk masalah penghargaan ini dilema ya Bu Kom. Penghargaan itu tadinya dari diri saya ingin untuk anak jadi termotivasi ya Bu. Tapi ternyata memiliki dampak yang kurang baik juga jika nantinya memang kadang-kadang kalau udah dikasih sekali penghargaan, anak itu nagih ya Bu ya, nungguin hari ini mau dikasih apa lagi gitu ya. Padahal maksud dari tujuan saya yang memotivasi mereka untuk belajar bukan mengharapkan imbalan, tapi biar semakin semangat aja. Ternyata memang kurang efektif juga karena di akhir-akhir malah nagih minta lagi gitu. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wulan dan Ibu Nita yang sudah menyampaikan pendapatnya. Memang benar ya Bapak Ibu, saya juga pernah memberikan penghargaan kepada murid. Nah, ketika murid yang tidak kebagian penghargaan atau reward itu, murid itu akan nagih begitu. Bu, saya belum. Dan yang sudah pernah diberi itu di selanjutnya, di pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya, itu pasti mereka akan mencari lagi. Jadi mereka belajar atau meningkatkan keaktifannya itu karena ingin mengharapkan imbalan. Nah itu sebenarnya itu ada dampaknya Bapak Ibu. Nanti kita bahas bersama ya. Nah selanjutnya untuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu melalui konsekuensi dan restitusi. Nah iya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi,
Silakan Bapak Ibu menyimak video ini. Dina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah yang bendera selama 15 menit. Ya baik, Bapak Ibu, apa sih yang dapat Bapak Ibu cermati dari video pembelajaran yang sudah ditampilkan? Silakan Ibu Indah. Kalau menurut saya Bu, tadi kan ada anak yang nggak pakai topi, kemudian mungkin ditegur sama gurunya, tapi setelah itu kan langsung diberi hukuman gitu ya, nggak ditanya dulu kenapa sih kamu nggak pakai topi, kan khawatir memang dia di rumahnya kesiangan atau seperti apa gitu, jadi sampai lupa atau bisa dia topinya hilang seperti itu. Iya, terima kasih Bu Indah yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah ya, apa yang terjadi pada ilustrasi tersebut tadi sudah disampaikan oleh Bu Indah ya, bahwa ada peserta didik yang tidak memakai topi pada saat upacara dan diberikan hukuman oleh gurunya. Nah ini, jadi hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman ini dapat timbul hal yang menyakitkan pada psikologis peserta didik. Lalu tentu saja tidak nyaman, lalu adanya rasa takut pada murid, lalu bersifat memaksa, dan murid juga nanti untuk menghindari hukuman akan melakukan tindakan-tindakan seperti menyembunyikan kesalahan. Lalu selain itu dampak dari hukuman juga menjadi adanya timbul rasa minder ya, atau rendah diri. Lalu biasanya hukuman ini merupakan diputuskan secara sepihak ya oleh guru. Nah ini sebenarnya tidak baik ya Bapak Ibu. Lalu untuk penghargaan itu dia itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Yaitu anak akan berbuat untuk hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, lalu merusak hubungan. Nah ini mematikan kreativitas. Jadi nanti akan menimbulkan kemampuan kreativitas anak itu menjadi turun atau mungkin dia jadi malas untuk out of the box gitu. Lalu selanjutnya merampas menghargai dirinya, karena ini kaitannya dengan motivasi ekstrinsik. Ya, silakan. Kalau penghargaan, kayaknya kalau dibaca seperti ini, kok jadi pemikirannya mungkin penghargaan dalam bentuk sesuatu barang gitu ya, yang dikasihkan kepada peserta didik. Bagaimana kalau makanya penghargaan itu hanya bersifat tulisan gitu, oh kamu hebat nah, gitu. Terus kemudian pintar atau bagaimana, apakah itu tetap berdampak atau menjadi tadi konsepnya bahwa konsep penghargaan ini menjadi identitas gagal kalau dengan tulisan. Ya, terima kasih Bu Eni, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi ya selama ini yang kita ketahui penghargaan itu biasanya dalam bentuk barang gitu ya. Justru kalau dalam bentuk lisan seperti apresiasi begitu, pemberian tepuk tangan, tepuk salut, tepuk wow gitu. Nah itu menurut saya itu justru dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya pengakuan, nah itu dengan adanya pengakuan itu merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu mengenai rasa kasih sayang dan ingin diterima. Nah itu sebagai bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar rasa ingin diterima. Menurut saya seperti itu Bu Eni. Sama-sama. Ini silakan Bapak Ibu disimak lagi video berikut. Anak-anak selesai mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik Pak.
Ya, Aska jadi bahasa tentang ini pas aku. Sudah. Aska, ayo jika salah, apa yang harus dilakukan? Ayo minta maaf. Bagi Aska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Ya, baik Bapak Ibu, dari video ini ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa sih perbedaan atau yang bisa kita ambil kesimpulan dari ilustrasi 1 dan 2? Izin Bu Iya. Bukong, Silakan saya Bu coba Eni. ya. Ya. Jadi kalau ilustrasi yang pertama, peserta didik memang melakukan kesalahan, yaitu menumpahkan air. Di situ terlihat gurunya itu menyarankan atau menanyakan kepada peserta didik kalau berbuat salah itu harus apa gitu. Jadi kayak ada instruksi dari gurunya gitu. Sementara kalau ilustrasi yang kedua, si peserta didik tidak menggunakan masker, dia menyadari sudah tahu sendiri, guru hanya membimbing gitu, kayak terkesannya kalimatnya kalau kamu nggak pakai masker harus bagaimana kan gitu. Jadi jawaban si peserta didik ya saya harus ke perpustakaan gitu, belajarnya harus sendiri gitu. Jadi kayaknya bedanya hanya ucapan yang disampaikan oleh peserta didik itu, yang pertama ada arahan dari gurunya, kalau yang kedua sudah disadari oleh si peserta didik gitu. Seperti itu Bu Koko. Iya, benar ya. Terima kasih Bu Eni. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Eni kita bisa ambil kesimpulan ya. Untuk ilustrasi yang pertama, di situ ketika murid melakukan kesalahan, guru itu lebih hanya memberikan suatu arahan, tetapi ketika di ilustrasi kedua, itu anak diajak untuk mencari solusinya bersama, begitu ya. Nah ini kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama mengenai konsekuensi. Jadi konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek dan memerlukan monitoring berkelanjutan. Dan di sini hal yang baik yang mengenai konsekuensi ini, murid ini jadi menghargai peraturan. Dan tetapi di sini juga dalam konsekuensi ini ada dampaknya, yaitu anak itu jadi kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan, begitu. Nah ini ada satu lagi mengenai restitusi. Nah restitusi ini lebih jauh lagi tahapannya daripada konsekuensi, di mana murid ini akan bertanggung jawab atas perilakunya, dan juga murid ini akan dilatih untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya, begitu, secara jangka panjang. Dan juga murid itu menghormati dirinya serta orang lain. Dan juga di sini murid ini sebagai pemegang kontrol ketika melakukan kesalahan dan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Baik Bapak Ibu, kita cermati bersama ya, kita jawab bersama-sama mana yang merupakan hukuman, mana yang konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku berupa kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan Ibu Nita. Untuk pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu hukuman. Soalnya di situ kan ibaratnya dia terlambat ya Bu ya. Tapi hukumannya itu mencatat, kayaknya kurang pas dengan apa yang dia lakukan dengan kesalahannya. Itu ya Bu ya. Tidak relevan ya. Tidak relevan ya. Baik, kita jawab bersama. Iya, benar ya, hukuman. Jadi
terlambat. Tetapi di sini tidak relevan ya, anak terlambat diminta mencatat 100 kali di bukunya kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Tadi hukuman itu dampaknya seperti apa Bapak Ibu? Dampak dari hukuman menyakitkan. ya, rasanya menyakitkan ya. Menyakitkan, terus akan timbul rasa takut gitu. Timbul rasa takut. Iya, malah jadi membenci ya. Lalu yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kita cek ya Bapak Ibu. Iya, benar, konsekuensi. Ya. Selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ya, tidak relevan ya Bapak Ibu, pensil temannya dipatahkan tapi diminta untuk membersihkan WC. Kecuali dia pipis nggak siram ya. Iya. Benar. Iya benar, ini hukuman ya. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Iya, hukuman. Dan selanjutnya yang 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, benar semua Bapak Ibu. Bapak Ibu ini hebat ya. Kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Ya, super ya, sesuai dengan moto SMP Negeri 5 Cilegon. Iya Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang ketiga ya, yaitu mengenai segitiga restitusi. Apakah sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu restitusi Bapak Ibu? Belum. Ya, sebelum kita menjawab apa itu restitusi, kita jawab dulu Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu menyikapi peserta didik yang memakai kaos kaki hitam saat upacara di hari Senin. Ya, silakan Ibu Wulan. Kalau saya langsung siswa itu langsung melepaskan kaos kaki hitamnya, dan kaos kaki hitamnya langsung saya ambil seperti itu Bu Koko. Oh iya, kalau versi Ibu Wulan langsung meminta anak tersebut untuk melepas kaos kakinya. Ya, selanjutnya ada pendapat lain Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Indah, sebagai guru PP ya. Kalau saya tanya dulu kenapa pakai kaos kaki hitam. Ya, Kan seharusnya hari Senin itu pakainya kaos kaki putih kan. ya. Kemudian kalau misalkan alasannya emang bener-bener nggak ada yang lain untuk dipakai, ya udah pakai aja gitu. Tapi esok harinya jangan diulangi lagi gitu. Ya, ini jawabannya berbeda ya dengan yang disampaikan oleh Bu Wulan. Jadi Bu Indah pertama kali akan menanyakan dulu apa alasannya anak tersebut memakai kaos kaki hitam, dan selanjutnya diminta untuk tidak mengulangi lagi ya Bu Indah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, tadi pertanyaan tadi itu kaitannya dengan restitusi ya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sudah pernah mendengar ini sebelumnya Bapak Ibu? Belum. Baru ini ya. Ya ini, kita cermati bersama. Untuk menstabilkan identitas itu di sini ada kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ke peserta didik. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa.
kita kan manusia ya, tempatnya salah dan makhluk yang belum sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan bisa juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini. Lalu bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, bapak ibu ada yang sudah pernah melakukan hal ini sebelum belajar segitiga restitusi? Ya, silakan Bu Mia. Baik, Bapak, kalau melihat dari kalimat-kalimat ini pernah, tapi kalau berkaitan sama stabilitas identitas itu baru ternyata sebelum saya memahami materi ini saya pernah melakukannya seperti itu, Ibu. Ya, Bu Mia pernah melakukannya, tetapi belum tahu ya bahwa hal tersebut itu merupakan bagian dari segitiga restitusi. Iya, terima kasih Ibu Mia. Baik, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, ketika tahapan ini dilakukan, itu kita sebagai guru itu bisa menanyakan atau memberikan ucapan-ucapan kalimat. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah ini, di tahap kedua ini kita itu bisa menggali sebenarnya apa sih motifnya, mengapa anak melakukan kesalahan. Kan kita juga semerta-merta ketika berbuat sesuatu atau berbuat salah pasti ada penyebabnya ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan gegabah ketika mendapati anak yang salah, itu jangan langsung kita berikan hukuman atau kita marah-marah atau mencaci maki. Iya. Nah ini hanya Bapak Ibu sendiri ya yang bisa menjawabnya ya, merefleksikan diri. Apakah pernah melakukan hal restitusi atau hukuman begitu? Lalu selanjutnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah ini, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah di tahap ini kita harus mengaitkan dengan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang sudah dibentuk. Saya mau bertanya dulu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas? Sudah? Ya, boleh disampaikan Ibu Weni apa saja keyakinan kelas yang sudah dibuat? Contohnya kalau di kelas anak-anak itu kan menghargai orang yang sedang berbicara, salah satunya. Jadi kalau umpamanya ada anak yang tiba-tiba mungkin pada saat Pak Guru atau temannya presentasi, anak terberisik atau bercanda, berarti kan harus kita tanyakan gitu, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati gitu, di saat ada temannya atau guru yang berbicara di depan gitu. Jadi anak menyadari itu. Ya, boleh kita beri tepuk salut untuk Ibu Weni. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Yeah. Ya. Selanjutnya, mungkin ya bisa dilanjut Bapak Ibu. Bisa. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pernah dilakukan tidak ini Bapak Ibu? Pernah dilakukan? Ya, boleh? Silakan Bu Dita. Kalau ini pernah saya lakukan ya, menanya, tapi saya tidak tahu kalau itu menanyakan keyakinan.
kamu mau jadi orang yang seperti, kamu mau jadi kayak gimana sih? Mungkin bahasa saya kayak gitu ya Bu ya, mungkin kurang halus ya Bu ya. Kalau disitu kan kata-kata, kamu mau jadi orang yang seperti apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dulu pernah buat keyakinan, tapi bukan buat keyakinan, belinya di Shopee ya Bu ya. Ternyata itu mah bukan keyakinan ya Bu ya. Kalau itu apa Bu kalau di Shopee Bu? Peraturan. Apa Bu? Peraturan. Oh, peraturan ya, Bu, ya. Peraturan, iya. Oh, ternyata kalau materi ini harus berdasarkan dari anak-anaknya ya Bu ya. Oh, kalau dari Shopee kan ibaratnya itu mah yang bikinnya udah ada peraturan. Kemudian Bu, kalau misalnya keyakinan kesepakatan ini yang mengenai restitusi kan mengenai keyakinan. Saya ingin menanya sedikit, kalau ada kata-kata tidak, misalnya tidak boleh buang sampah, nah itu tuh masih termasuk sudah di keyakinankah atau kayak gimana ya Bu ya? Terima kasih Bu Nita. Waduh, pertanyaannya. Kalau di Shopee Bu ada tulisannya tidak, tapi kalau dari contoh-contoh ini kayaknya kata-katanya baik-baik semua. Ya itu tadi karena kita sedang bahas. Iya, Bu Nita membeli peraturan kelas ya dari Shopee itu, ya secara online. Itu memang bentuknya lucu ya, ada yang dari kain kayak gitu, kain flanel ya biasanya ya Bu Nita ya. Atau ada juga yang dalam bentuk poster begitu yang bisa langsung ditempel di kelas. Memang itu praktis ya, tetapi kita juga harus mencermati isinya. Apakah nilai-nilai keyakinan kelasnya itu merupakan hasil kesepakatan atau dibentuk bersama dengan siswa, bersama dengan warga di kelas tersebut. Nah itu harus kita perhatikan Bu Nita. Dan Bu Nita setelah beli itu dapat ada statement ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, Tidak boleh mengganggu temannya. tidak boleh mengganggu teman, dan itu bernada kalimat negatif ya, negasi. Nah sebenarnya begini Bu Nita, kalau dalam keyakinan kelas itu harus dalam kalimat yang positif begitu, karena dengan kalimat yang positif itu diharapkan dapat terbentuk keyakinannya atau dapat dijalankan tindakan-tindakan yang positif. Jadi memang dalam tahapan pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama nanti anak-anak diminta atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai keyakinan kelas yang dapat dibentuk. Lalu setelah itu kita tuliskan secara keseluruhan, kita harus mencatatnya semuanya. Dan mungkin pasti kan beragam ya jawaban-jawaban dari anak itu. Ada yang kalimatnya positif, negatif. Nah, dari kalimat yang negatif itu harus diubah ke dalam kalimat yang positif. Jadi memang keyakinan kelas harus dalam bentuk kalimat yang positif. Begitu Ibu Nita ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, ini Bapak Ibu, agar pemahaman kita menjadi lebih meningkat, kita sama-sama melakukan studi kasus. Nah ini, di sini saya bacakan dulu ya Bapak Ibu. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko di ruang kelas. Ya baik Bapak Ibu, adakah di sini yang ingin bermain simulasi studi kasusnya? Perannya ada Pak Joko, Mario, dan Adi. Saya butuh 3 orang untuk partisipasi Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan Ibu Mia, Ibu Indah. Siapa satu lagi? Ya, saya. Ya, Ibu kita, silakan. Ya, mungkin Bu Gita jadi Pak Joko ya, boleh? Untuk Mario dan Adi, silakan. Bu Mia atau Bu Indah. Mario, Adi,
Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi kami gak sengaja Pak. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak, seru. Iya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain Pak. Menghormati orang lain Pak dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Ya, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas, mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Oke? Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, super. Iya, terima kasih kepada ibu kita, Ibu Mia dan Bu Indah yang sudah bermain peran ya. Nah di sini kita akan menganalisis sama-sama ya Bapak Ibu ya, mengenai segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Joko terhadap muridnya, yaitu Mario dan Adi. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak tahapan segitiga restitusi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Nah, dari studi kasus ini, manakah yang tahap menstabilkan identitas yang dilakukan oleh Pak Joko? Ya, silakan Ibu Mia. Yang kalimat Pak Joko, baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Iya. Nah ini lebih lengkap lagi ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Mia dari menstabilkan identitas dan langsung dijawab juga tentang tahap kedua, yaitu tahap kedua apa Bapak Ibu tadi? Menanyakan keyakinan ya. Oh iya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana validasi tindakan yang salah itu mengenai alasan ya atau motif yang dilakukan oleh murid ya. Yang kedua kan 3 tahapan ya Bapak Ibu ya.
Ya, silakan Ibu Eni. Maaf ya, kan setelah ada pertama tadi apa ya, menstabilkan identitas ya. Terus di bawah itu ada dialog. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Artinya kayaknya tahapan yang keduanya menanyakan keyakinan ya. Ketiga. Terakhir. Validasinya di bagian yang Validasinya itu Kalian merasa senang ya? yang itu ya, yang tahapan kedua ya. Yang kalian merasa senang. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Iya. Ya, kan di segitiga restitusi itu ada 3 tahap ya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, di mana guru itu berusaha untuk menenangkan peserta didik tersebut. Nah, dari di sini kalau kita perhatikan sama-sama di kalimat pertama ini Bapak Ibu, Enggak, yang terakhir. gimana? Ya, ada lagi jawaban yang ingin disampaikan oleh Ibu Gita. Bagaimana dengan kalimat yang itu, Bu? Yang mana? Baiklah Bapak di sini. Kalau baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, itu validasi ya, Bu? Iya, validasi. Ya, ini dikuatkan oleh Bu Gita ya. Jadi untuk balik lagi ya Bapak Ibu, kita ke tahapan yang pertama dulu. Jadi kalau yang tahapan pertama itu mengenai apa? Menstabilkan identitas ya. Ini di yang pertama ini sebenarnya Pak Joko sudah menyampaikan kegiatan menstabilkan identitas. Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Nah, ini di sini Pak Joko tidak memaki atau menyalahi murid tersebut ya. Begitu. Lalu untuk untuk tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah kita kembali lagi, guru itu menggali atau mencari tahu motif atau alasan si anak melakukan kesalahan. Di sini tadi benar apa yang disampaikan oleh Ibu Eni dan juga Bu Gita, validasi tindakan yang salah. Di sini Pak Joko, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan. Dan kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Nah itu. Lalu untuk tahapan yang ketiga, adakah yang ingin menjawab? Bu, Ibu, Bapak, silakan. Iya. Silakan Ibu Dita. Yang itu kali ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Mungkin itu ya Bu ya. Ya Ibu Dita. Tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan, di sini Pak Joko menyampaikan sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, mana yang belum ditunjukkan, begitu. Nah ini Pak Joko ini sudah melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah sekarang setelah kita sama-sama mempelajari materi tentang segitiga restitusi ini, kita bersama-sama menerapkannya di murid-murid kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup diseminasi ini, adakah yang ingin bertanya? Sudah cukup? Ya. Baik. Baik, dari sini bisa saya simpulkan bahwa ketika anak melakukan suatu kesalahan, tentunya yang pertama kita harus menenangkan diri kita. Jangan langsung marah-marah ataupun judging gitu. Wah kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak Bapak Ibu. Kita harus kembali lagi ke prinsip bahwa segala sesuatunya ketika melakukan sesuatu itu ada motifnya. Dan kita berbuat sesuatu itu karena atas dasar memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Yang pertama, kebutuhan akan
bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, penguasaan. Nah, itu dasarnya adalah di situ Bapak Ibu. Ketika anak berbuat kesalahan, dia sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu Bapak Ibu. Jadi anak semata-mata melakukan kesalahan bukan karena memang hal lain, tapi itu kuncinya. Begitu, ada yang belum terpenuhi. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi, bukan dengan hukuman maupun penghargaan. Baik Bapak Ibu, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.